Tuhan, tetapi seorang penolong, bukan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Janganlah Ya, berdusta, Bang. ya. Gitu Jadi loh. begini Bunda, Ya. memang janji Tuhan itu kan ditujukan kepada hanya Bani Israel. Setuju atau tidak setuju, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, dan janji itu diperuntukkan untuk Bani Israel saja. Tetapi ketika janji yang sudah dijanjikan itu datang, mereka sendiri tidak menerimanya. Bahkan mereka menolak, dan mereka sendiri yang menyalibkan. Kenapa Begitu, mereka menolak Bunda. Yesus? Kenapa mereka menolak Yesus? Ya, begini Bunda, saya tidak tahu Bunda dan teman-teman Islam ini paham nggak sikap karakter daripada orang-orang Yahudi. Yesus sendiri berkata bahwa mereka ini, orang-orang Yahudi ini kan pembunuh nabi semua. Jadi siapapun yang mengaku dia nabi atau dia Tuhan, pasti dipersekusi, pasti dibunuh. Salah, Bang Kingdom. Makanya itu, Yesus dipersekusi itu karena apa? Ayo. nah, Bunda tahu kenapa dia persekusi? Loh, kalau menurut Kristen karena apa? Jangan tanya sama Islam dong. Menurut kalian dulu, kenapa Ya. Yesus dipersekusi? Jadi, Kenapa? kalau Bunda baca Alkitab, kan Bunda bilang Bunda sudah kuasai Alkitab kan? Bunda ingat Iya, nggak? kamu sekarang, Ketika kamu yang Yesus saya tanya, berada di dalam yang kamu, ya sebentar. yang saya tanya Ketika kamu. Yesus- Tunggu dulu, kenapa Yesus mau dipersekusi? Karena Yesus itu mengajarkan hal-hal yang menurut adat istiadat Yahudi itu tidak sesuai. Contoh ya, Yesus bekerja di hari Sabat, menyembuhkan orang di hari Sabat. Iya kan? Aduh. Jadi Bang banyak Kingdom. hal, ada hal-hal Ya. yang tidak sesuai dengan adat istiadat Yahudi yang Yesus lakukan. Nah, itulah yang ditentang oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi Iya. berusaha Aduh. untuk membunuh Yesus. Ya, sebentar dulu. Ustadz, inspirasi. Bang Inspirasi. Ustadz, monitor ya. Ya, gimana, Bang? Iya, Ustadz Alif, monitor. Aku monitor. Ya. Ustadz, lanjutin dulu ya. Lanjutin. Saya mau prepare anak-anak mau sekolah. Iya. Tadi kan Ustadz udah dengar ya. Siap dengar. itu Lanjut dulu. tadi. Oh iya, ini bahasannya lompat ke mana? Tadi sempat membahas tentang Tuhannya jadi apa gitu di Perjanjian Lama, itu gimana? Atau terserah deh, lanjutin dulu narasinya, silakan. Saya tanggapi nanti. Ya kan tadi Mbak Nora itu kan ini tanya tentang nubuatan di mana para nabi menubuatkan Tuhan akan datang. Ya saya kan jelaskan bahwa tidak tertulis secara detail Tuhan memberi nubuatan kepada para nabi bahwa Tuhan itu akan datang. Tetapi Tuhan Tuhan memberikan clue kepada para nabi itu akan datang Mesias, akan datang juru selamat, akan datang penolong yang akan menyelamatkan manusia. Jadi yang menyelamatkan manusia ini bukan dalam hal apa, tetapi memberi kehidupan yang kekal kepada manusia. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang Yahudi akan berpikir bahwa Mesias yang dimaksud, yang dijanjikan itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Mungkin seperti itu. Tetapi Allah punya rencana yang lebih besar daripada itu, bahwa bukan hanya menyelamatkan. Pak King, gelar Ya. Mesias itu untuk siapa? Untuk seorang manusia atau bukan manusia? Mesias yang disematkan kepada Yesus itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Gelar Mesiasnya itu untuk siapa? Untuk manusia atau bukan manusia, Pak King? Mesias itu ditujukan kepada Tuhan, penyelamat. Dari mana coba penjelasan itu? Itu yang tadi saya kejar, Ustadz. Ya, mungkin konsep Mesias bagi Islam dan Kristen itu beda. Bukan. Enggak, kita bukan tentang masalah bagi Islam dan Kristen beda. Di mana bahwa Mesias itu adalah Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Mesias itu kan julukan juga. Itu kan julukan, bukan nama. Juru selamat. Lah iya, Penyelamat. itu gelar seperti itu yang ada di dalam tradisi atau pemahaman bangsa Yahudi. Gelar seperti itu untuk manusia atau bukan manusia? Kalau menurut Abang, Mesias itu ditujukan kepada siapa? Gelar itu. Kok malah balik tanya? Kan Bapak yang bawa narasi tadi. Gimana sih Bapak Ya, ini? kalau bagi saya, pemahaman saya, Mesias itu gelar yang ditujukan kepada Tuhan. Karena dia adalah penyelamat.
mungkin manusia juga akan Nah, bisa itu dalilnya di mana? diberikan Kalau julukan itu Mesias. dalilnya di Tetapi mana? julukan Mesias yang disematkan kepada manusia itu kan pada hal-hal tertentu saja, dalam satu bidang saja mungkin. Contoh seperti Messi. Messi disebut Messiah, Messi penyelamat bagi Argentina untuk memenangkan Piala Dunia. Nah, mungkin seperti itu saja, dalam bidang itu saja. Tetapi sebenarnya secara Pak umum King, Mesias itu kan gelar yang diberikan Mesias kepada itu apa? Tuhan. Arti Mesias itu apa? Ya, arti Mesias itu kan penyelamat, juru selamat. Bukankah arti Mesias itu yang diurapi? Diurapi bisa? Nah, Diurapi untuk apa? ya, iya diurapi. Ya, arti Mesias itu adalah yang diurapi. Nah, yang diurapi ini manusia atau bukan manusia? Yang diurapi manusia. Ya, berarti Karena gelar pengurapan itu Mesias sudah itu dari Tuhan. untuk manusia, betul. Mm-mm. Ya, berarti tadi Anda salah sebut, Anda katakan gelar Mesias untuk Tuhan. Gitu, Pak King. Mesias Ya. itu juga bisa disematkan kepada manusia juga. Tergantung. Oh, Tergantung dinego. apa yang dia selamatkan. Jadi contohnya seperti saya kasih contoh, Messi. Messi juga bisa disebut Mesias. Mesias Jangan Messiah kemana, di dalam jangan ke tim Messi. Argentina, Kok menyelamatkan larinya Argentina, ke sepak memberikan bola ini kemenangan Bang kepada King ini? Argentina. Ya itu kan analogi aja, bro. Kalau Messi sebagai Mesias, kalau Ronaldo sebagai apa? Ya, siapapun manusia itu kalau bisa memberikan jalan keluar bagi sesuatu yang sulit, itu juga bisa disebut dia menjadi Mesias di. Contoh kalau Messi kan memberikan kemenangan bagi Argentina, dia menjadi penyelamat Argentina. Wah. Terus kalau Bisa juga Ronaldo disematkan, jadi dia Mesias, Mesias untuk Argentina. ya kalau Ronaldo Gimana? Mesias untuk apa? Ya kalau Ronaldo, dia bawa timnya apa? Kan bisa saja dia disebut Mesias, mungkin dia apa? Real Madrid. Dia menyelamatkan Real Madrid, juara Oke, Liga Champion. oke. Sekarang kita kembali kepada narasi berdasarkan pernyataan Yesus, yang Yesus katakan, waspadalah terhadap Mesias atau terhadap nabi palsu, Mesias palsu. Dan mereka berkata, Ya, akulah dia. Nah, Mesias palsu di situ siapa? Mesias palsu adalah mereka yang menolak ketuhanan Yesus. Alamak, Itu dari adalah tadi Mesias enak palsu. kali, asalnya plus aja ngomong Bapak ini. Ya, betul. Karena kalau abang bertanya pemahaman saya tentang Aduh, ya Allah. Mesias palsu sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Mesias palsu itu adalah mereka yang menentang ketuhanan Yesus. Mesias Dan itu palsu terkonfirmasi di oleh mana surat-surat yang ditulis terkonfirmasinya? oleh Paulus, oleh Simon Paulus. Petrus. Ya, di mana? Di mana bahwa Mesias palsu itu adalah yang menolak ketuhanan Yesus. Coba di mana dalilnya? Sebentar, saya bukakan ya. Aku ngikutin Pak King loh dari tadi. Ustadz, yang aku heran kenapa Ronaldo sama Messi dibawa-bawa ini. Ya, soalnya kalau bawa rombong terlalu ringan kali. Itu analogi aja, Enggak. bro. Kalau juru parkir itu Mesias apa enggak juga sih? Itu kan juru parkir itu kan, dia penyelamat itu. Iya kan, Ustadz? Ya, berarti dia hanya selamatkan mobil-mobil dan motor-motor yang diparkir saja kan? Apakah dia bisa menyelamatkan manusia, Bang Nora? Kalau juru kampanye, Apakah bisa menyelamatkan manusia dari dosa? juru kam Tim sukses ya, Ustadz Alif. Ya, kembali lagi dalilnya, monggo Pak King. Sebentar. Aku bantu Kak King. Lah, emang kau ini siapa? Bukan King. Aku panggil kau Kong aja ya. Itu Kingdom Ya, itu King Bang pertama. King ini siapa? Ini Kristen apa King Islam? kedua. Ya, biar nggak salah Kristen. sebut, biar nggak salah Oke, Bang sebut. King, kalau Kristen Yang ya bisa satu bantu King, juga untuk yang kedua kalau Engkong. dapatkan datanya, saya lagi cari datanya. Kalau pas barengan ngomong saya manggilnya King Kong. Asal Ustadz, jangan panggil Kongkong aja lah. Bahaya nanti kalau didengar sama Bang Zuma juga tuh. Janganlah dihujat. Aku nggak menghujat loh di sini. Baik-baik Tidak ada loh. yang menghujat. Aduh, Mak. Halo, pagi. Aku Ya, silakan King mau bantu tadi di mana Mesias palsu itu, bahwa Mesias palsu itu yang tidak mengaku kalau Yesus itu Tuhan.
Di mana coba dalilnya? Cari dulu. Bang Salom ini, Salom Evata ini apa ini, Kristen kah? Alamak, Milagau, aku bantu. Ternyata aku cari dulu. Mau lebarin ke salam. Aduh. Atau gini aja, janjian. Kira-kira jam berapa mau jawab? Biar saya bisa istirahat dulu. Yang aku takut nih larinya ke Bambang Pamungkas ini. Mesias juga buat Indonesia. Kalau ya janganlah yang udah usang, yang agak-agak baruan lah. Siapa itu namanya? Lupa aku lagi ya. Silakan, Pak King. Sebentar, saya lagi Cerita cari. bola kita ya. Cerita bola pula kita di sini ya. Iya. Soalnya ada Messi sih. Tapi pemain bola juga ada yang namanya Yesus ya. Yesus nafas. Ada. Yesus nafas Iya, itu ada. Bang, ada Bang, ada. Jadi ketika Messi lawan Yesus itu yang menang yang mana? Yang Mesias yang benar yang mana? Antara Yesus. Yesus dengan Mesias, yang benar yang mana Mesiasnya? Messi lah. Tapi gini loh Pak King, kalau yang penyesat Suara Ustadz Alif hilang. atau Mesias palsu itu justru yang tidak mengajarkan kalau Yesus itu manusia. Mesias palsu pengajar itu adalah yang manusia. Siap, cek. Jaringan Ini merah kalau Ustadz. lagi bertamu, sinyalnya nggak pernah ngikut. Iya, kalau lagi di rumah orang kayak gini. Lanjut, jaringannya. bagus. Bagus ya. Pak King, yang ada justru kalau mengatakan Yesus Tuhan itu Mesiasnya nanti penyesat. Gimana Pak King? Karena banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikris. Itulah nabi-nabi palsu itu Bang. Iya, betul. Makanya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, contohnya Berarti itu untuk kalau para nabi ya. palsu. Ya, itu nabi-nabi palsu yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia. 1 Korintus 12 ayat 3. Contohnya kalian nabi-nabi palsu. Yang tidak Ya. percaya Yesus itu Ada manusia. Mana coba dalilnya? Nah, itu Coba nabi-nabi mana palsu. dalilnya? Mana dalilnya? Nah, saudaraku 1 Yohanes 4 Ya. ayat 1. 1 Yohanes 1. Saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Cakep Sebaliknya itu. ujilah Cakep. roh itu apakah mereka berasal dari dalam, sebab banyak nabi palsu seperti yang dalam Cakep TikTok ini ini. dalil ini. Ya, banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Itu kayak Mak, kalian. di sini gak ada yang ngaku nabi. Nabi Kecuali palsu. nabimu, Nabi Luga. Ya, nabi Gimana di sini? Saya tidak. mengaku Coba. nabi. Nabi Muhammad mengaku nabi. Siapa yang angkat jadi Nabi Muhammad? Siapa yang angkat? Mana dalilnya? Ya, satu dalil saja. Al-Quran. Muhammad diangkat jadi nabi. Ya itulah nabi palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Mana nabi? Waladi- Gantian Bang, ngomongnya gantian. Ini mode pagi loh, mode santai ini. Mode santai. Nah, santai dari tadi saya dengar. Kalian itu menghujat-hujat, menghina-hina, apalagi ibu itu. Kok menghujat Masa sih, Bang? lebih tahu, lebih Sudah turun. Namanya aja Salom. Siapa yang sedang menghujat? Ayo King, tadi katanya dalilnya di 1 Yohanes 4 dari 1. Kamu setuju nggak itu dalilnya? Kita buktikan. Ayo. Siap nggak? Berani nggak pakai dalil itu? Romo, berani nggak? Kok malah jadi diem Romo? Kau ini. Siap Ustaz. Kalau nggak sanggup kau Romo, di bawah aja lah. Iya. Ngapain kau naik-naik Di bawah sini? lah. Entah. Iya. Romo ini percuma Beraninya Romo cuma namanya. nantang-nantang doang. Giliran ditantang nggak dalil paten. malah diem aja. Curhat pula tuh Ustadz. Tahu Romo ini. Dah apa yang mau dicurhatkan tentang Aku aja kau sepak ini bola? sebagai raja. Siap kita bahas dalil itu. Romo. Siap. Jangan muter-muter. Kalau nggak sanggup bacakan kau di bawah aja.
Jangan diam aja kau. Masih cari dalil, masih dicari. Jangan diam aja, jangan diam aja, jangan diam aja. Dalilnya masih dicari, Ustaz. Jangan diam aja. Kalau nggak sanggup turun. King, ini King kuadrat. Nah, King yang satu di si Kongkong udah si Kongkong. Astagfirullahaladzim, si Kongkong. Oke, saya bacakan. Oke, ya silakan. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini ayatnya. Guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu menyangkal guru-guru penguasa yang palsu telah menebus mereka. Oke, ternyata bukan 1 Yohanes 4 ya. Anda mengatakan guru-guru palsu dan pengajar palsu atau nabi palsu. Nah, pertanyaan itu kan pengajaran antikris, betul gitu ya, King ya? Benar nggak? Nah, pertanyaan saya, pengajar antikris itu datangnya dari mana? Yang namanya antikris itu kan dia menyangkal. Iya, pengajar antikris itu datangnya dari mana? Dari manapun, siapapun itu. Oke, baik. Saya bacakan dalil ya. Dari Kristen yang mungkin ada yang yang mengaku dia Kristen, tetapi dia menyangkal ketuhanan Yesus. Nah, apa? Ada satu yang ada di koma. Bentar, pelan-pelan kawan. Bentar, saya ceritakan. Kenapa takut? Yang mungkin karena seumpamanya orang ini kalau ada di bawah, dia bisa dengarkan saya. Dia namanya Bang Kripto. Bang Kripto itu dia mengaku dia Kristen, tetapi dia menolak kemahakuasaan Yesus. Ternyata saya dapatkan bahwa sebenarnya dia itu adalah saksi Yehova. Pelan-pelan. Ya, nanti Pak Kripto biar kita jambak. Pelan-pelan. Ya, semoga Pak Kripto mendengar kalau dia ada di bawah. Baik. Ya, pertama saya bacakan datanya dulu. Anda di situ buka 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19. Saya bacakan ya. Kalau Anda sekiranya tidak percaya dengan yang saya baca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertanyaannya, pengajar antikristus itu berasal dari mana, Pak King? Antikris itu kan yang anti terhadap Kristus, ya. Iya, pengajar antikris itu berasal dari mana? Kristus. Iya, pertanyaan saya berdasarkan 1 Yohanes 2 dari 18 sampai 19, pengajar antikristus itu berasal dari mana? Seperti saya bilang tadi, bahwa bisa berasal dari manapun itu. Baik bisa dari Islam, dalil, bisa dari agama apapun, bisa dari Kristen. Nggak bisa pakai asumsi. Nah, di antara kita, kan di situ kalimatnya, mereka ada di antara kita. Memang di antara mereka, kita itu kan bicara secara umum, Bang. Dengerin, memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari mana? Dari antara kita. Nah, berarti dari internal Kristen sendiri, betul? Bisa juga. Kok bisa juga? Ya itu ayatnya. Iya. Tapi dari antara kita. Iya, dari antara kita itu antara general, kita bro. Iya, antara kita di situ siapa? Karena begini, nah antikris itu kan sudah muncul kata Yesus. Di surat itu kan sudah dikatakan bahwa antikris itu kan sudah muncul. Nah, orang-orang Yahudi itu kan di antara kita juga. Iya kan? Oh, karena Yohanes itu orang Yahudi. Oke, bro, iya. dengarkan saya dulu, Bang Alif. Orang Yahudi itu yang menulis ini, Rasul Yohanes ini, juga orang Yahudi. Ya, iya. Itu lingkungan, itu dalam lingkup orang-orang Yahudi. Bisa juga itu mengarah kepada mereka. Bisa juga mengarah kepada orang-orang yang mengatasnamakan dia Kristen, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Betul. Bisa juga mengarah kepada Islam. Jadi yang namanya antikris itu jangan bilang Islam bukan Yesus. Pelan-pelan, gitu, kawan. Pelan-pelan, kawan. Kitab Anda dengan jelas mengatakan pengajar antikris itu berasal dari internal Kristen itu sendiri. Itu fakta. Fakta kitab Anda. Anda. Di situ nggak dibilang internal Kristen. Di antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Saya tanya sama Anda, berasal dari antara kita di situ siapa? Kita ini kan majemuk, bro. Berarti iya, dari antara kita. Contohnya siapa? begini, Abang. Saya kasih contoh.
Kalau waktu Ya, itu ada komunitas, waktu itu ada iya, komunitas, ada di situ komunitas ada ini. Yahudi, di situ ada komunitas orang-orang yang beragama lain. Ya itu kan maksudnya di antara kita. Bisa Ya, saja mereka juga yang menjadi antara penentang kita itu, Kristus. di antara kita itu kepada siapa arahnya? Di antara kita itu kepada Kristen atau non Kristen? Kan di situ tidak dikatakan di antara kita itu apakah non Kristen atau Kristen. Tetapi maksudnya di antara kita Ya, ini kan orangnya loh. Nah, Di antara kita baca. kitab ini sedang menjelaskan tentang internal Kristen atau bukan internal Kristen. Intinya begini Abang, supaya Abang dan teman-teman bisa Intinya memahami. lagi. Intinya Messi atau Ronaldo? Saya jelaskan dulu Abang. Kalau umpamanya di antara semua orang Kristen itu, dia sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, apakah itu disebut antikris? Enggak kan? Antikris. Lah, Antikris. kalau saya bilang saya ini percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Antikris. saya antikrisnya di mana? Iya. Baik. Anda percaya Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia datang sebagai manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ini. Makanya saya juga harus percaya bahwa Ayatnya kedatangan bukan Yesus itu sebagai begitu. manusia. Oke, Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7? Apa isinya? Ya, Anda yang baca lah biar Anda tidak melintir ayat. Sorry ya, kami Kristen itu So, makanya Alkitab Iya bilang lagi. begini bro, barang siapa yang mengurangi atau menambahkan satu iota dari ya justru itu makanya Injil saya ini, bilang jangan terkutuklah ngarang. dia. Makanya kami Oke, saya baca ya. tidak berani memelintir Alkitab seperti teman-teman Islam. Lah, Anda coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca. Yang nambah-nambah ayat barusan siapa coba? Lah, Anda berani baca nggak, Pak? apakah tadi Abang membacakan itu di situ ada kata Kristen di antara kita Kristen? Enggak kan? Oh ya udah, berarti kita di situ Sebab bukan banyak Kristen penyesat ya. telah muncul dan Iya, pergi ke berarti- seluruh dunia. Oke, yang oke, tidak berarti- mengaku bahwa hmm, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Benar. Nah, Bahwa kalau ya. ada orang yang mengajarkan bahwa oh Yesus itu dia hanya Tuhan, dia bukan datang sebagai manusia. Itu artinya dia itu Kenapa adalah jadi hanya antikris. Tuhan? Di mana Jadi Yesus Yesus mengajarkan dirinya Kristus, Hmm. Yesus Kristus itu kita harus akui dia sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia. Ah, di Karena mana ketika ayatnya Yesus itu? datang, Di mana ayatnya? naturnya sebagai manusia itu 100% Di murni. mana ayatnya? Di mana ayatnya Yesus Tuhan yang datang sebagai manusia? Di mana ayat itu? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi Yohanes- manusia. Firman itu telah menjadi Yohanes manusia. 1 ayat 1 berkata demikian Abang. Pada mulanya itu- adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, Allah situ lagi. dan firman itu adalah Allah. Diterjemahkannya kayak gini. Dalam firman itu adalah logos atau firman itu adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Kalau mau diterjemahkannya seperti itu dalam bahasa Indonesia untuk kita lebih mudah memahami. Firman itu adalah Yesus. Ayat yang ke-14-nya. Firman itu atau Yesus menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat Setelah dia 14. Oke. Setelah dia menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan atau bukan, Pak? Kan dia manusia ya manusia. Tetapi Nah, naturnya bukan sebagai Tuhan berarti ya? tetap melekat. Karena ini menjadi Ya. satu kesatuan, Abang. Kita tidak bisa pisahkan kemanusiaan Lah, ini- dan ketuhanannya. Ketika Anda mengatakan firman itu menjadi manusia, berarti dia manusia, benar nggak? Ya dia kan punya roh kan, Bro? Yesus punya roh kan, Ya, bukan hanya tahu tubuh lah. saja kan? Kalau dia nggak ada roh, namanya bangkai manusia atau jasad manusia. Makanya Yesus itu Makanya- dijulukin Yesus Kristus. Iya. Anda percaya kalau Yesus manusia, Pak? Percaya dia manusia datang sebagai manusia, makanya saya percaya dia manusia. Oke. Kalau Anda percaya dia manusia, Anda percaya nggak kalau manusia ini adalah Tuhan? Ya, dia manusia Tuhan. Dia bukan manusia Berarti- biasa. Iya. Anda percaya kalau manusia ini Tuhan? Iya, saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda adalah manusia. Dia pernah menjelma menjadi manusia. Kok jadi pernah sekarang? Iya. Anda percaya? Iya. Berarti Kan dia Tuhan Anda manusia. Tapi dia menjelma menjadi manusia. Manusia biasa Kan seperti tadi Anda bukan saya. menjelma, Pak. Tadi Anda yang bilang menjadi manusia, bukan menjelma. Kok Makanya sekarang jadi Abang, menjelma? kalau kita baca di Filipi 2 ayat 5 dan Oh, seterusnya, itu Oke, di situ Filipi dikatakan 2 ayat bahwa Yesus itu mengambil rupa sebagai manusia. Seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Dia begitu merendahkan dirinya, Oke, walaupun dalam keserupaannya sebagai Allah, dia tidak mempertahankan itu. Filipi 2 nomor 6 dan 7. Yang kosong di situ siapa? Allah mengosongkan dirinya melalui pribadi Yesus. Manifestasi melalui Ya, pribadi Yesus manusianya itu. Anda sudah tahu Yesus manusia dan keilahiannya dikosongkan, betul?
Ya. Berarti kalau ilahinya kosong, yang ada manusia diimaninya sebagai apa? Ayo. Tadi kan abang sudah sampaikan di 1 Yohanes itu bahwa kalau tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia itu adalah Iya. nabi palsu. Dan Jadi di kan situ terkoneksi nih, bro. keilahiannya kosong, bener nggak? Anda sendiri loh yang bawa loncat kemana-mana ayatnya. Iya. Hmm. Karena kalau umpamanya Yesus itu datang dengan keilahiannya, manusia tidak akan bisa melihat dia. Iya, makanya dia manusia, bener nggak? Benar, dia manusia. Ilahinya kosong. Dia tidak membawa keilahiannya. Kan Anda tadi yang bilang kan bahwa Filipi 2 nomor 6 dan 7. Ilahinya kosong, yang ada 100% manusia, betul? Ya. Berarti Yesus itu harus diimani sebagai manusia, bukan Tuhan, betul? Selama dia berada di bumi, sebelum dia mati, dia manusia 100%, bro. Selama Makanya dia ada di ayat bumi, mengatakan bahwa setelah dia bangkit, dia sekarang dijadikan Anda sudah Tuhan. Jadi terima gelar kasih, ketuhanannya itu kembali. Iya, terima kasih Dia sekarang. ambil kembali gelar Tuhannya itu. Terima kasih. Anda sekarang sudah percaya Yesus selama hidup di bumi, dia itu pure murni 100% manusia. Terima kasih. Anda tidak perlu bawa-bawa Pak Kripto untuk mengatakan sesat kalau karena Pak Kripto percaya Yesus manusia. Ternyata sekarang Anda juga percaya kalau Yesus manusia, Pak. Iya, karena dia manusia, bukan manusia seperti biasa, manusia seperti Anda dan saya. Pak, mau dibilang Karena manusia luar biasa. kemanusiaannya itu, Pak, mau dibilang manusia luar biasa, mau dibilang dosa manusia itu. biasa di luar, mau dibilang manusia hebat, itu terserah. Apapun itu manusia luar biasa, saya nggak akan keberatan. Walaupun manusia luar biasa, tetap manusia. Iya kan? Benar nggak? Bro, ini yang membedakan manusianya Yesus dengan manusia kita. Bedanya apa? Dia manusia ilahi, sementara kita manusia berdosa. Dia terlahir dari benih yang suci, bukan benih yang dosa seperti Anda dan saya. Manusia ilahi ini manusia atau bukan? Manusia ilahi memiliki benih keilahian. Tidak ada dosa sedikit pun di dalam pribadi Yesus. Manusia ilahi ini manusia atau bukan? Ya namanya manusia, Ya, tapi sudah, manusia ngapain bukan ribet? manusia daging seperti Anda dan saya. Lagi dia manusia ilahi, manusia yang tidak, maksud manusia ilahi di sini adalah manusia suci. Manusia yang tidak Nggak apa-apa, mau dibilang suci nggak apa-apa. dengan dosa. Mau dibilang suci silahkan, mau dibilang tidak berdosa silahkan, mau dibilang luar biasa silahkan. Tapi semua itu tetap poinnya dia itu adalah manusia, bener nggak? Ya memang karena dia datang sebagai manusia. Ya, Kalau dia sudah, datang sebagai makanya. Tuhan pasti beda lagi ayatnya, bro. Ya makanya, Iya kan? makanya dia itu manusia. Silakan Anda muliakan dia sehebat apapun, tapi tidak mendobrak prinsip Oke. kalau Yesus itu adalah manusia gitu loh. Bang Alif, saya tanya Bang Alif. Bang Alif Saya percaya jawab. Yesus itu manusia? Percaya? Oke, Bang Alif percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nggak percaya? Ya itu bedanya kita. Ya karena Yesus nggak bilang Karena begitu. Alkitab dengan jelas mengatakan, jika kita tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita adalah guru-guru palsu, kita adalah nabi-nabi palsu. Itu kata siapa? Ya kata Alkitab. Kata Paulus. Kata Alkitab. Iya kata Paulus, Roma Iya, 10 ditulis oleh nomor 9 Paulus. itu kan. Ditulis oleh Iya. Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan hikmat itu? Ya dari Tuhan Yesus. Oke. Oh, Namanya kapan? juga dia rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Emang kapan Paulus bertemu dengan Yesus? Lah, nah ini pasti larinya lagi ke ketika Paulus menceritakan tentang pertemuannya dengan Yesus ketika dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Iya kan? Kan saya bertanya. Ya pasti arahnya abang mau ke sana kan? Loh, Anda, Saya punya Anda sudah fans tahu K-pop yang arahnya? bisa membaca pikiran Anda, bro. Oh, kalau Anda sudah tahu semua pikiran isi pertanyaan saya, Anda jawab aja terus, Pak. Karena Anda udah tahu isi semua pertanyaan saya. Ya maksudnya begini, saya kan sudah bisa menebak arah pertanyaanmu, bro. Oke, ya udah makanya udah ditebak semua pertanyaannya, tinggal jawabin aja terus. Iya. Nah, jadi begini, makanya saya bilang, seperti ditulis dalam Alkitab bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia Waduh, bisa kemana diselamatkan. lagi? Jadi Oke, hanya oleh nama oke, Tuhan oke. Yesus Kristus manusia itu bisa masuk surga. Tanpa Yesus tidak ada satu manusia itu masuk surga. Sebentar. Makanya dengarkan dulu saya, Mas. Dari Mas Bro, mana dengarkan. dalil? Yesus kan berkata, Anda ini "Akulah lucu loh. jalan, Hei. Anda Akulah udah tahu jalan kan? dan kebenaran dan kehidupan." Pak, Anda sudah katakan tadi. Bang Alif. Anda sudah katakan tahu arah pertanyaan saya. Saya tunggu jawabannya. Kenapa Anda nggak jawab-jawab? Sudah, saya sudah jawab itu, bro. Mana jawabannya? Bahwa sebenarnya kan ini penggiringan. Abang mau membawa saya di mana Paulus itu bertemu Yesus. Dan pasti Anda sudah akan merujuk kepada ketika Paulus menceritakan pertemuannya dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus. Nah, nanti di situ akan Anda bertanya, siapa saksinya? Oh, enggak. Kok malah jadi kayak main acara tebak-tebakan sulap demi Anda dikubusir Mama Loren dan sebagainya?
Nah, jadi begini Bang Alif dan teman-teman Islam. Begini giliran saya saja, ngomong simpelnya dong. begini. Sorry, ya saya lagi ada kerjaan, saya hanya kasih Sebentar, closingnya kayak ini begini, bro. kita menguji, Anda kan Percaya. berstatement. Tadi saya tanya Bang Anda, Alif percaya Yesus ada Tuhan apa aduh. enggak? Bang Alif bilang begini, tidak percaya. Nah, saya katakan begini, Bang. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Dan hanya oleh nama Yesus manusia bisa diselamatkan. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Aduh, Aku ini dalilnya itu bukan, ya apa? jadi Yesus berkata bahwa Sebentar, bukan gini, hanya sekedar jalan, tetapi Pakin. dia itu yang benar. Mau dibilang jalan aspal, hot, mik, tol, sebagai apapun tetap jalan itu nggak akan dirubah prinsipnya. Baik, kembali kepada ayat yang tadi menurut Yesus ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus berpesan akan ada orang datang memakai nama Yesus. Ya. Pesan Yesus suruh percaya atau mengikuti mereka atau tidak? Abang pernah nggak tahu informasi? Tahu nggak siapa Alibaba? Ini pertanyaan saya. Nggak, ya. Pernah nggak tahu yang namanya Alibaba? Taunya Ali Topan. Enggak, saya tanya aja Abang. Kalau Alibaba ada itu yang pernah nggak mengaku dengar namanya? bertemu dengan Yesus, Yesus berkata suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Nah, makanya saya kasih contoh. Jangan percaya. Ada seorang yang Sekarang bernama Alibaba itu, bahwa dia dengar mengaku bahwa dulu. dia adalah Yesus. Ngapain pula kau bawa-bawa orang? Nah, itu Kita ke fokus contohnya. ke ayat. Jangan percaya orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah Yesus. Lah, Dialah lalu juru ada yang selamat itu. Itu yang Sekarang- dimaksud. Ini saya kasih contoh saja, bro. Ya udah Alibaba oke, tapi saya tinggal ke situ contohnya. Ada Oke. orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya, betul? Betul atau Yang benar? mengaku, ya akulah dia. Apakah murid-murid Yesus mengaku akulah dia? Apakah Paulus juga pernah mengaku bahwa akulah Yesus? Enggak kan? Ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Menurut Lah. Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Bertemu itu beda dengan pengakuan bahwa dia adalah Yesus, bro. Oh, tapi dalilnya ada juga mengaku Iya, bertemu. ini kan, Ya, Yesus tidak berkata bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan aku. Oke. Yesus katakan bahwa jika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Yesus, beda, bro, kan? Kalimatnya kan beda, artinya juga beda. Saya bacakan dalil. Dan sekiranya waktunya tidak singkat, maka segala yang hidup dan seterusnya di dalam Matius 24:23 sampai seterusnya dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di balik bilik, jangan kamu percaya. Nah, Yesus berkata, ayat yang kalau abang bacakan ini kan merujuk kepada mereka yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Bertemu dengan Apakah Paulus Yesus. mengaku dia Mesias? mengaku bertemu dengan Yesus. Lah, mengaku bertemu itu kan beda dengan mengaku bahwa dia itu adalah Mesias, bro. Apakah Lah, Paulus iya. berkata bahwa aku Bukan bertemu dengan mengaku. Mesias dan aku adalah Mesias? Enggak, bukan gitu, bukan. Nah, bukan Kalau kan? kalau Jadi ada pengakuan mengaku, artinya begini, ini kan pengalaman supra alaminya Paulus dengan Yesus. Ya, kan? ini sulit Seperti sekali jujur. kesaksian banyak umat Islam yang berkata bahwa mereka mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus melalui mimpi atau melalui mujizat atau Lah apapun itu dan mereka percaya Yesus. pesan Yesus percaya atau jangan percaya? Tergantung pada buahnya lah. Tergantung, enggak ada Iya. di sini Yesus katakan Jadi tergantung, enggak bro, ada. Orang-orang yang melakukan mujizat Yesus itu itu cuma tidak selamanya berpesan, nabi palsu, suruh bro. percaya atau jangan Karena percaya. Alkitab bilang begini, ujilah Nah, mereka ini. dari buahnya Ya, lah ini. kita akan tahu mereka itu nabi palsu apa nabi asli. Nah, Dan kalau iya. ada orang yang Oke. mengatakan bahwa dia nabi, tetapi dia melakukan mujizat, bro. Baik, Itu baik. yang Yesus bela Baik, itu, baik, bukan karena baik. pribadinya, tetapi Yesus bela mulai firman-Nya. kemana-mana ini. Bukan Mulai kemana-mana, ini kemana-mana. yang perlu dipahami oleh Oke, teman-teman oke. Islam. Loh, justru saya udah paham di sini malah. Saya udah Enggak, paham. gini, cara Nah. pemahaman teman-teman Islam ini kan kalau sorry to say, ini kan pemahaman yang Ada liar. kalau Tidak- ada oke, tidak oke, alkitabiah, baik, bro. baik pelan-pelan. Loh ini dari tadi dalil semua. Kalau Lah, ada iya, yang mengaku memang bertemu dengan Anda Yesus, membacakan dalilnya, kalau tetapi Anda ada tidak yang memahami maksud dan pesannya. Kalau ada yang mengaku Kan bertemu dengan Bang Yesus Alif suruh kan percaya berkata atau jangan begini, percaya. Kalau Yesus ada sudah yang mengaku mengingatkan bertemu akan dengan datang nabi palsu Yesus, yang mengaku bahwa suruh mereka adalah percaya Mesias. atau jangan percaya.
Kalau ada yang kan sudah mengaku bertemu dengan diperingatkan. Yesus, Kalau suruh yang percaya atau mengaku jangan percaya? mereka adalah Mesias itu, yang mengatasnamakan Yesus dan mereka katakan mereka Mesias itu yang disebut dengan nabi palsu itu, bro. Oke, baik. Kalau gitu berarti mengaku atas nama Yesus setelah Yesus terangkat. Ada nggak orang yang mengaku? Akan tiba saatnya bahwa orang akan mengaku. Dan Oke, sebagai contoh yang saya baik, kasih, bahwa baik. Alibaba itu pernah mengaku bahwa dia adalah Nggak Yesus. usah, jangan di luar dalil. Ya, Dengerin, bukan, itu dengerin. bukan di luar dalil. Dengerin, Ini kan dengerin. konteksnya ada tergenapi loh. Ada yang Apa yang dikatakan gini, oleh Yesus oke. itu tergenapi. Yang disampaikan oleh Alibaba ini bahwa dia itu adalah Mesias. Baik, dengerin ya, dengerin. Saya baca gini. Di dalam kitab Anda, setelah Yesus terangkat, ada seorang ketika di Pulau Patmos mengaku bertemu dengan Yesus. Dan dia mengaku kalau dirinya itu adalah Yesus. Bunyinya Wahyu 22 nomor 16. Dia mengaku, aku Yesus telah mengutus Lah itu kan malaikatku. penglihatan, bro. Penglihatan yang didapat oleh Yohanes. Abang, yang di Pulau Patmos ini menurut abang siapa? Nah, abang, Bang Alif. Bang Alif kan bilang sudah kuasai Alkitab kan. Oke. Tetapi hanya dengan ini saya sudah bisa menguji abang bahwa abang tidak memahami Alkitab. Lah ini di sini ada yang mengaku abang dirinya hanya Yesus. membaca ayatnya, tetapi abang nggak tahu ya kan secara umum bahwa itu adalah penglihatan yang didapatkan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Rasul Yohanes itu di Pulau Patmos. Abang tahu nggak siapa itu Yohanes? Bang, dengerin. Iya, jawab dengerin, dulu. Sebelum dengerin. abang membaca Dengerin. ayatnya di kitab Wahyu Dengerin. ini kan ditulis oleh Rasul Yohanes nih. Abang tahu siapa itu Yohanes? Dengerin. Di dalam kitab Anda ada yang mengaku dirinya Yesus. Siapa yang mengaku dirinya Yesus? Yang dilihat oleh Yohanes. Lah, itu namanya penglihatan. Dan Yesus itu memberikan statement kepada Yohanes begini, akulah Yesus. Dia Maka jadi mengaku, tulis, akulah Yesus. iya. Berarti itu bukan pengakuan Yohanes bahwa dia adalah Yesus, bro. Lah iya, pengakuan Yohanes melihat Yesus. Oke. Iya. Nah, lalu yang apakah abang dilihat berkata ini, bahwa itu aku itu adalah Yohanes? bukan Yesus. Oke. Ya. Nah, Go on. berarti ada yang mengaku sebagai Yesus lalu menemui Yohanes di Pulau Patmos, oke? Nah, tadi pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Kalau Anda mau koneksikan dengan ayat itu, itu kan kita harus, itu bisa secara sangat mudah untuk memahaminya, bro. Ya, bahwa mudah Yesus sekali. sudah memberikan peringatan berhati-hati dengan nabi-nabi palsu, ya kan? Nah, coba kita melihat, apakah Yohanes, rasulnya Yesus itu adalah nabi palsu? Apa dia guru palsu? Ya makanya kita uji. Dia itu adalah dutanya Ya, Yesus, apalagi artinya ini wakilnya kemana ini? Yesus. Hey, Ya, contohnya begini. Udah di sini dengerin, Duta besar Indonesia untuk Malaysia, saya bro, bacakan dengarkan. dalilnya, dengerin. Udah nggak usah asumsi kemana-mana. Dengarkan saya dulu. Dengerin dulu, nggak usah. Duta besar Malaysia, Ini udah itu dia makin berbicara makin tentang melebar. Indonesia dan Makin mengatasnamakan melebar. presiden. Apakah itu bisa dipercaya tidak kalau duta itu? Kalau duta besar Malaysia itu berbicara atas nama Indonesia dan atas nama presiden, apakah dia bisa dipercaya tidak? Apakah dia duta asli apa dia duta palsu? Oke, baik. Saya bilang ya. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yang mengaku Yesus di sini, dia mengaku juga sebagai bintang timur, betul? Lalu? Nah, coba. Selama Yesus masih hidup sebelum terangkat ke langit, pernah nggak dia mengaku dirinya sebagai bintang timur? Sebenarnya abang ini sedang menggiring kemana nih? Sebenarnya Anda memang terlalu memaksakan. Anda belum sadar sampai detik ini kalau Anda terbawa narasi oleh si penyesat. Bahkan penyesat sendiri pun Anda akui sebagai Yesus. Inilah Yesus palsu alias Mesias palsu. Ya, abang. Alkitab Makanya itu sudah dengan jelas mengingatkan makanya saya tanya tadi, sebelum Yesus terangkat, kita ini sebagai orang itu harus pintar. Menjadi orang itu cerdas, melihat. Anda jawab. Abang, Anda dengarkan jawab. saya Anda dulu. kan pintar. Ini Alkitab jawab kan pertanyaan saya. mengingatkannya begini. Jawab pertanyaan Ujilah saya. segala Jawab. sesuatu. Sehingga ketika kita mendapatkan atau mendengar satu pengajaran. Udah mentok. Dan kalau mentok ini. pengajaran itu tidak Ini sesuai udah mentok. dengan yang diberitakan, yang tertulis Tidak dalam sesuai. Alkitab. Itu adalah palsu. Dilihat dari Oke. buah-buah mereka. Apakah ketika mereka Ini mengajarkan lihat dari itu, hidup mereka selaras dengan apa yang Ini diajarkan atau mentok. enggak? Ini mentok. Kalau nggak selaras, Oke, nah itulah kita- yang disebut iya, dengan betul. media dengan nabi-nabi Nah, palsu. ini Contohnya saya kayak pakai begini. data nih.
Abang, contohnya gini. Enggak, Saya ini saya sedang buka data. merokok. Ini Bentar, saya buka Abang. data. Hei. Bentar, Abang. Udah, Pengajaran yang benar ini contoh. seperti ini, Abang. Nggak usah. Jangan dulu ke sana. Dengerin. Saya kasih analoginya yang simple. Dengerin. Di sini Anda sudah tahu di sini ada yang mengaku sebagai Yesus, bahkan mengaku gelarnya sebagai bintang timur. Dan ketika Yesus berpesan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus atau mengatasnamakan Yesus, Yesus berpesan Bro, jangan saya kasih analogi percaya. simpelnya begini. Nggak usah analogi Supaya kita bisa lagi. Aduh, ada telepon lagi sebentar. Kita identifikasi. Kita identifikasi. Ya, di-mute dulu aja, Pak. Di-mute aja dulu, di-mute ya. Nah, yang mengaku Yesus di sini, Pak, yang mengaku Yesus di sini, ini nggak sama dengan Yesus ketika dia hidup dengan wajah yang tampan dan rupawan. Yang mengaku aduh, jaringanku merah lagi. Yang mengaku Yesus di sini, ini tidak sesuai dengan Yesus, Pak. Bisa buktikan satu nomor 17 nih. Bukan dari 6 ya. Sorry, dari 13. Cek, suaraku kedengeran, kawan? Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sinyalnya aja yang kurang cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, suaranya aman. Orang dari tadi malam Aman suaranya, jangan marah-marah gitu dong. Curhat. Ini gara-gara malam nggak tidur. Adi. Jangan lupa tap layar teman-teman. Tutup kamera dulu. Setalip itu lagi bingung deh sinyalnya dia. Malah berubah dia jadi oten sinyalnya. Halo Loha. Waduh, Arif Pendala ini. Aman Ustaz Hanafi, aman. Ini Setarif ini yang ini. Dari tadi. Jaringannya merah Ustaz Alif. Setarif, coba beli jaringan dulu, jangan beli kota, jaringan beli. Dari tadi. Enggak, ketika saya nampilkan data itu kelihatan enggak? Kelihatan datanya. Cuman itu sinyalnya Setarif 1. Sinyalnya, coba cari sinyal dulu. Ganti perangkat dulu ya. Ganti perangkat dulu ya. Ambil Ustaz Arif, ganti perangkat teman-teman. Oke, sorry Bang Ali. Ada nanti pantun kita kemarin, King. lanjut aja ya. Saya pamit dulu. Oh ya, silakan. Nah, ada tugas dia. Thank you. Bentar, klimaks ini. Jangan langsung pamit. Tidak perlu. Enggak. Nanti kan kita ketemu lagi nih. Nanti ketemu Saya lagi. lagi ada kerjaan nih. Enggak, ini dulu. Aduh, udah saya bela-belain lah enggak ganti perangkat. Semoga sinyal berbaik hati ke saya. Sinyal jangan merah ya. Jangan merah please. Nah, tadi kan ada yang merah lagi. Bang Ali, Tadi ada merah yang itu udah mengaku warning sebagai tuh. Yesus. Hati-hati dengan Nabi dan guru palsu itu, Ya Bro. udah. Oke, see you. Iya ini. Nih. Sebentar kawan. Sebentar. Ini yang mengaku Yesus ini, dia ternyata dilihatnya seperti ini. Anda percaya atau tidak? Ini kitab Anda. Iya kan? Di sini dikatakan apa? Dan di tengah-tengah kekedian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Ini ternyata Yesus mendadak berubah. Rambutnya merah, matanya seperti nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Ngeri kali kah? Merah bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau eri. Kanannya tang keluar sebilah mata dua. Wajah hari yang oleh Yesus atau bukan? Ya bro, jadi kitab Wahyu ini perlu pemahaman yang mendalam dan penjelasannya tidak sesederhana itu. Ada penjelasannya. Jadi kalau untuk mana Ustaz Arif mental ya? Ustaz Arif mana itu? Kingdom, lu mau jawab sama siapa? Ustaz Arifnya lagi mental, Ustaz Arifnya. Waduh, ya sudah, saya juga pamit dulu. Nanti saya mampir lagi ya Bang ya. Siap.
Hati-hati Bang Oke, Kris, sehat selalu. God bless you all. Siap, sukses selalu. Oke, Kawanku. YouTube. Ya, ya itulah teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini sehat. Ada pantun pagi-pagi yang bagus kayaknya nih buat teman kita, Kingdom, Bang Kris yang sudah turun teman-teman. Makan pilus sama ketan, kendaraan bocor bawa ke tambal ban. Dari